Selamat pagi anak-anak sedharma. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Amitabha. Kita akan mengawali pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti pada hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata. Ayo kita bersama-sama bersikap anjan. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Dharmalah pelindungku yang mulia. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku yang mulia. Berkat kebenaran pernyataan ini, semoga kita semua berkembang di dalam ajaran Buddha. Materi kita sebelumnya adalah refleksi agama bagi kehidupan. Materi kita hari ini adalah sikap keberagaman dalam agama, yaitu mengenai pluralisme, paralelisme, inklusivisme, dan eksklusivisme. Tujuannya agar kalian mengetahui dan memahami sikap keberagaman dalam agama Buddha. Bagi setiap warga negara Indonesia, diwajibkan menganut salah satu agama,
Karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 6 agama yang secara resmi diakui oleh negara, masing-masing memiliki ciri, karakter, ajaran, bahkan berbeda dalam menyebarkan paham ajarannya. Masing-masing agama yang diakui di Indonesia terpecah-pecah menjadi sekte-sekte yang memiliki paham yang berbeda-beda. Agama Buddha yang awalnya hanya satu, kemudian muncul menjadi banyak sekte sesaat setelah Buddha parinibbana. Agama Buddha di India saat itu terdapat 18 sekte. Pada masa sekarang, sekte utama agama Buddha di dunia terdiri dari 3 sekte, yaitu Mahayana, Theravada, dan Vajrayana. Masing-masing sekte ini juga terpecah lagi menjadi sub-sub sekte. Banyaknya agama yang diakui di Indonesia dan banyaknya sekte yang ada pada masing-masing agama, serta banyaknya sekte dan subsekte dalam agama Buddha membentuk sikap keberagaman. Sikap-sikap tersebut diantaranya disebut dengan pluralisme atau paralelisme, inklusivisme, eksklusivisme, serta ada yang menyebutkan eklektivisme dan universalisme. Selain 5 paham tersebut, terdapat sikap toleransi dalam keberagaman. Paham pluralisme disebut juga dengan paralelisme. Kata pluralisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan masyarakat yang majemuk. Pluralisme dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati dan toleransi antara satu dan lainnya, sehingga tercipta kedamaian tanpa konflik dan permusuhan. Perilaku seseorang yang menunjukkan pluralisme di masyarakat antara lain membantu sesama di lingkungan tanpa membedakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paralelisme diartikan sebagai hal sejajar, kesejajaran, dan kemiripan. Jadi pada intinya, pengertian antara pluralisme dan paralelisme hampir sama. Paham inklusivisme berbeda dengan paham pluralisme, karena dalam paham inklusivisme tidak menyamakan paham ajaran, tetapi menerima kebenaran agama sendiri tanpa menolak adanya kebenaran dari agama lainnya. Sama halnya dalam agama Buddha, bahwa setiap umat Buddha hendaknya menyadari agama Buddha tidak hanya terdapat sekte Theravada atau Mahayana ataupun Vajrayana, tetapi ketiga-tiganya ada. Umat Buddha harus menerima bahwa ada sekte atau subsekte di luar sekte yang mereka anut, yang juga mengajarkan ajaran Buddha untuk menuju kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Bagi seorang eksklusivisme untuk bertemu pada kebenaran, tidak ada jalan lain selain orang membuang agama-agama lain dan merangkul agama dan masuk ke dalam lembaga tempat ibadahnya. Orang yang menganut paham eksklusivisme tidak memiliki toleransi maupun menghargai dan menghormati agama lain. Sikap orang dan kelompok masyarakat yang menganut paham eksklusivisme dapat mengancam kemajemukan dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dapat menimbulkan peperangan
dan konflik bagi negara yang majemuk. Jika paham ini diterapkan di negara Indonesia, maka negara ini akan hancur. Paham eksklusivisme juga tidak dapat diterapkan dalam agama Buddha yang memiliki banyak sekte dan subsekte. Agama Buddha di Indonesia merupakan agama minoritas. Karena itu, paham eksklusivisme harus dilenyapkan, baik dalam hubungannya dengan intern umat Buddha maupun antar umat agama lainnya. Berikut ini kita akan menyanyikan Wihara Gita Bila Cinta Kasih Ada. Terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda. Terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda. Punya hati, punya rasa, ingin
Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah pluralisme disebut juga paralelisme, yaitu sikap yang mengakui dan menerima adanya perbedaan dan tidak mempertentangkan perbedaan tersebut. Inklusivisme adalah menerima kebenaran tradisi sendiri tanpa menyangkal ada pula kebenaran yang beraneka ragam pada tradisi lain dengan tataran dan sistem pemikiran yang berbeda. Sedangkan eksklusivisme adalah memandang hanya tradisi anutannya saja yang merupakan kebenaran. Tidak ada kebenaran lain lagi di luar itu. Untuk tugas hari ini, tuliskanlah kembali pengertian dari pluralisme dan paralelisme, inklusivisme, serta eksklusivisme. Kemudian, bacalah buku agama kalian halaman 58 dan halaman 59 untuk persiapan pembelajaran minggu berikutnya. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Kita tutup dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Amitabha. Sampai jumpa kembali di pembelajaran